Uloh dipanggil ame Pak Haji, loh sini. Ada apa Pak Haji? Kamu yang adzan? Iya. Kok hayya ala sholat diakhiri akbar? Apa jawab uloh? Emang kenapa Pak Haji? Masalah buat lo. Wah, ini uloh kurang ajar bener. Pak Haji dilawan. Coba kalau anak yang punya iman, memang berdiam diri setiap waktu ada di tempat ibadah, cakep. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata nenek-nenek, siapa sih yang adzan itu di masjid ya? Enak amat suaranya. Ya tuh nenek-nenek di samping masjid langsung ngangguk-ngangguk, tarik calon mantu. Ya Bu ya, ya Bu ya. Coba bayangkan Pak, kalau anak-anak muda kita, generasi muda kita, imannya sudah tidak terkontrol, akhlaknya sudah tidak bagus, bagaimana nasib Islam 15-20 tahun ke depan, khususnya di kampung kita? Sekarang aja tantangannya udah gede banget. Lihat, kalau malam minggu banyakan anak muda yang nongkrong di majlis taklim, apa banyakan anak muda yang nongkrong di sono? No. Jawab. Ketika almarhum al-maghfurlah Sayyidi Syekh, bulu saya pada merinding, guru kita bersama Abuya Kiai Al-Had Nur Ali masih hidup. Pada saat itu saya udah ceramah. Kadang-kadang beliau dengerin saya ceramah di belakang. Saya pamit sama beliau. Apa kata beliau? Tafadhal Abdurrahman, inta matlub. Afwan ya Syekh, narju du'akum. Allahu Akbar. Kalau kita ingat perjuangan beliau membela masyarakat Bogor khususnya, luar biasa. Kaki buat kepala, kepala buat kaki, sehingga adanya agama di Bogor ini berkat perjuangan ulama, diakui atau tidak, yang nggak ngakuin orang goblok. Apa lu marah gue takol pakai handphone? Ceramah kalau belum nyarap emang begini Bu, kadang-kadang naik kadang-kadang turun gitu. Dari pagi cuman kena kopi doang sama rokok, udah panitia ngebel mulu ngebel. Hati saya ngomong, lu udah kagak manjerin, cerewet banget lu. Tenang aja, ntar juga sampai. Udah gitu yang jemput Pak masuk ke Giant, jadi bukan yang jemput nungguin saya nungguin yang jemput. Saya tanya emang kemana? Lagi berak katanya. Ya Allah, songong bener, jemput kiai apa terberak-berak. Ya dalam hati saya ngomong, ini mah ceramah begini boro-boro nguntungin, balik modal juga enggak. Coba tolong deh, ayo yang muda-muda. Almarhum al-maghfurlah Abuya Ki Haji Ahmad Zayadi Ibni Muhajir, beliau juga termasuk guru saya. Beliau tuh kalau berpesan nih sambil megang pundak saya, ikuti yang tua-tua Abdurrahman, insya Allah kamu berkah. Ini bocah sekarang nggak ngerti perjuangan ulama, nggak ngerti perjuangan kiai. Kampungnya diberakin pada diem aja. Goblok. Mestinya bagaimana? Bangkit. Kalau bukan saya yang menghidupkan agama, kalau bukan saya yang mensiarkan agama di tempat kelahiran saya, siapa lagi? Besok malam minggu jangan nongkrong lagi di sono. Kalau perlu yang suka pacaran, yang suka nongkrong, Anda pribumi, habis, jangan habisin, tutup. Ini ente sendiri yang nongkrongin, bagaimana yang lain pada kagak ngikut, goblok. Iya Pak, iya.
Lihat nih perjuangan para masyayikh, guru-guru kita luar biasa. Makanya saya ketika masih kecil dulu, tahun 60-an, Bu, tahun 60-an, 61, 2, 3, 4, 5, saya diajarin bagaimana pakai sarung sama orang tua saya. Orang tua saya bangun masjid tahun 52. Masih ada zamannya Al Habib Soleh Al Atos Bekasi, ayah dari Habib Ali. Beliau kalau ngajar ke sana, termasuk Abuya, ke Kiai Tambi dulu, ya. Subhanallah luar biasa. Saya ngikut ngaji, naik sepeda sama baba, lewat kebun karet, lewat rawa tembaga, dari Pondok Lapa ke Buaran sama almarhum Al-Maghfurlah. Pengen barokah. Bocah sekarang kagak ngerti berkah. Kenapa saya bilang gak ngerti berkah? Gurunya dikatain. Sama kayak ibu-ibu ustazah. Begitu ustazahnya pakai seragam baru diomongin dah. Kok ngapa? Itu ustazah pakai seragam baru udah lunas apa belum? Begitu kadang-kadang. Ya Pak, iya. Bagaimana mau pada berkah hidup? Lihat orang-orang tua kita dahulu, ilmu mereka sedikit tapi takzim sama guru, hormat sama guru. Kalau kata guru enggak. Orang sekarang mengelawan, bantah. Itu kan dulu, sekarang kan beda. Tapi kalau masalah akidah mah tetap dipertahankan. Tidak dulu, tidak sekarang, tidak yang akan datang. Iya Pak, iya. Sekali Islam tetap. Bagaimana supaya anak cucu kita muslim, muslimah, mukmin, mukminah, tuh yang perlu dipertahankan. Masukin anak madrasah. Orang sekarang masukin anak madrasah gengsi. Ya tong, lu kalau masuk madrasah ntar gedenya jadi apa? Paling-paling juga cuman bisa mukul beduk doang. Lah ternyata mukul beduk juga Pak ada ilmunya. Jangan coba-coba mukul beduk jam 11. Oh dikerubutin orang sekampung. Belum zuhur, iya Pak, iya. Masuk masjid, dia ibadah, dia sujud, doain orang tuanya. Anak kalau ngerti agama tahu jasa orang tua. Saya kelamaan gak nih, Yai, Bu ya? Alafu Bu ya. Ya. Disuruh 1 jam katanya. Lah kalau saya 1 jam berarti jam 12. Ntar Yai ngapain ini? Doa doang gitu. Nggak enak dong. Masa guru disuruh doa doang? Yang penting kan fatwanya, petunjuknya. Iya Pak, iya. Iya, ntar saya kasih waktu dikit dah. Saya kasih contoh dulu. Tadi apa Bang? Saya ngomong apa ini kemana-mana? Bu, bedug. Ngapa itu bedug Bang? Allahu Akbar. Orang tua kita dulu ilmunya sedikit, kenapa berkah? Taat sama guru, takzim sama guru, hormat sama guru. Iya Pak, iya. Bocah sekarang guru dilawan. Masukin anak madrasah, anak kalau ngerti agama cakep akhlaknya. Dia tahu tata krama, dia tahu sopan santun sama orang tua. Dia ngaji, dia hormat sama orang tua. Tapi ada juga yang kadang-kadang ngajinya bukan ngaji kitab, ngajinya bawa bendera. Ngaji muter kemana-mana sama orang tua ngelawan. Ini kan bocah sambar geledek. Ya Pak, iya. Ya mudah-mudah dengerin, lihat bagaimana capeknya jadi orang tua, apalagi perempuan. Bu, jadi perempuan capek nggak? Capek. Bagaimana jadi perempuan nggak capek Pak? Ngidam aja udah repot. Ada yang ngidam pagi-pagi bangun tidur pengen makan mangga muda. Ada yang ngidam kalau ngelihat duit enek. Ada. Saya lagi nyari, sampai gini hari belum nemu itu Bu. Belum lagi di saat hamil. Woi hamil, capek nggak waktu hamil Bu? Tapi ibu demen banget hamil ya. Apalagi hamil udah 9 bulan. Wahnan ala wahan lelah di atas segala kelelahan. Perempuan kalau hamil 9 bulan lelah, capek, serba salah, tidur celentang, nyesek, tidur miring, takut kepala anak peyang, tidur tengkurap, ngejomplang.
Iya Pak, iya. Belum lagi di saat melahirkan, coba si ibu teriak. Teriak nggak Bu? Teriak, ngomong sama lakinya, ya Allah Bang, Masya Allah Bang, Abang, ya Allah Bang. Lakinya datang nyamperin, ngomong dikit banget. Apa kata lakinya? Sabar Neng, emang udah bagian lu. Iya Pak, iya. Begitu jabang bayi keluar, apa pernah emak kita marah-marah gara-gara lu? Nih emak berapa jahitan, malah justru diambil, dibersihin, dibedong. Udah rapi dibedong, diadanin di telinga kanan, dikomatin di telinga kiri. Ya Pak, iya Bu. Diharapkan supaya anak ini nanti jadi orang yang soleh, adzannya enak, lembut kayak orang Bogor kalau adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil ditompok di telinga kanan. Tapi saya ingetin, kalau ngajanin orok jangan kenceng-kenceng. Ada teman saya Kori, saking gembiranya punya anak pertama, begitu ngajanin orok yang baru dilahirkan sama istrinya, mana ditompok di telinga kanan, adanya ala Mekah Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai adzan tuh orok pada biru semuanya. Begitu dipegang sama emaknya, jejet-jejet, ya Pak mati. Kenapa tuh orok mati? Kaget ngedenger adzan. Allahu Akbar. Ya Pak, ya. Selesai adzan, selesai qomat, ditimang-timang kita sama emak kita. Timangannya enak kayak orang Bogor kalau nimang anak. Anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Walaupun bapaknya ngojek, nggak pernah kemudian timangannya berubah karena mentang-mentang bapaknya ngojek, kemudian emaknya di rumah, anak tukang ojek, anak tukang ojek. Pernah nggak begitu? Walaupun bapaknya ngojek, tetap aja anak raja. Mungkin raja ojek kali Bu. Tapi yang jelas itulah kasih sayang orang tua sama anak. Makanya anak yang ngerti agama tahu jasa orang tua. Karena tahu jasa orang tua, orang tuanya dihargai, dihormati. Ya Pak, ya. Rasul mengingatkan, hei siapapun yang jadi anak, siapapun kita yang jadi anak, walaupun kita rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Quran, rajin sodako, rajin infak, tapi kalau kita jadi anak durhaka kepada ibu dan bapak kita, seluruh amal ibadah anak yang durhaka kepada ibu dan bapaknya besok pada hari kiamat ditolak mentak-mentak oleh Allah. Ngapa pada diem? Berasa. Makanya jangan pada ngelawan sama orang tua. Supaya anak nggak ngelawan, masukin santren, masukin madrasah ya Bu ya. Saya aja dulu Pak waktu ngaji Quran ngeja pakai lekar. Kadang-kadang sama ayah saya kalau ngaji subuh, habis subuh kan ngaji ngadep guru. Itu kalau udah Masya Allah subuh-subuh ngaji, mata ngantuk, tahu-tahu salah baca, digentak. Begitu digentak air mata kan keluar. Apa kata ayah saya? Baca. Bagaimana mau baca, emang matanya ketutupan air mata. Ngucek lagi, ngucek lagi. A'udzu. Salah. A'udzu. A'udzu. Beda tuh. Makanya orang sekarang karena nggak ngaji, nggak apa-apa, berani banget jadi imam. Tuh di perumahan-perumahan, coba lihat. Apalagi datang bulan Ramadan, imam kontrak khusus Ramadan. Padahal baca Fatihahnya belepetan. Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Ya karena berdua, ya karena nasta'in. Makmum di belakang teriak, "Woi, bertiga sama gua." Masa Quran berdua? Ya Pak, iya. Masya Allah. Saya Pak, maaf nih, tahadusan bin nikmah.
Jangankan pakai sholat, pakai sarung belajar nih, pakai sarung belajar. Maaf, bukan pamer bu, ada orang sholat pakai sarung dikuntel aja. Mana kagak pakai celana dalam. Ikut sholat tarawih yang 20 rakaat. Begitu dapat 2 rakaat, kainnya kendor, dibuntel ke atas. 2 rakaat kendor lagi, naik lagi, kendor lagi, naik lagi, kendor lagi. Begitu kendor, akhirnya apa yang terjadi? Begitu dia sujud terakhir, tuh bocah yang amin sambil tiduran di belakang masjid kan ngomong, apaan tuh? Ya Pak, iya. Orang dulu ibadah semuanya pakai ilmu. Orang sekarang sok tahu. Ada orang ngaji Kutubus Salafiyah, kitab kuning, kitab gundul. Apa kata mereka? Masa kita belum jadi udah diaji? Pala lu ngebul. Karena mereka nggak ngaji, nggak tahu. Kemarin guru saya baru saja meninggal dunia, Kiai Haji, dia titlenya LC, Kiai Haji Ahmad Fauzi Las. Beliau itu salah satu pengajar di Pondok Pesantren Darul Rahman. Ketika dulu saya masih belajar, saya sering diajarin sama dia. Itu kalau ngaji sama beliau, ngaji balaghah, mantik, bayan, badi, itu masya Allah teliti. Orang sekarang jauh dari ulama, diajak ngaji nggak mau, ogah. Akhirnya sholat ngarang sendiri. Bahkan dulu pernah ditayangkan di televisi, sholat boleh pakai 2 bahasa. Kalau sholat boleh pakai 2 bahasa, bagaimana ceritanya bu? Begitu takbir diterjemahkan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Begitu baca surah, yang dibaca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diterjemahkan, katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tidak diberanakan. Makmum di belakang teriak, la ilaha illallah. Anak kecil jawab, tiada Tuhan selain Allah. Nenek-nenek di rumah dengar gunjreng-gunjreng. Ini mau sholat apa mau dangdutan ya? Iya Pak, iya. Iya Pak, iya. Dekati ulama, dekati kiai, ngaji bu, ngaji. Dibader banget, nenek-nenek suruh ngaji susah banget ya. Ngaji, orang kalau ngaji ibadah ada ilmunya, cakep, takbirnya juga mantep. Maaf, Allahu Akbar. Coba kalau nggak ada ilmunya, takbirnya seenaknya dewe. Allahu Akbar. Sami Allah. Allah, 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 Allah. Enak bukan Allah. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Waladoh. Kata makmum di belakang, buset deh kapan nyampenya gue ini. Nih para masyayikh, guru-guru kita, lampu penerang, lampu penyelamat kita minad dunya ilal akhirah. Kalau kita jauhi mereka, kegelapan kita Pak. Makanya mumpung mereka masih ada, manfaatin dah sisa hidup untuk kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan ajaran Rasulullah. Ntar dulu lihat jam. Saya mau ke Semper, dari sini bisa kan lurus ke sana ya? Itu jalanan Pak, apa sepinggang itu situ. Untung mobil saya agak tinggian. Coba kalau saya pakai mobil yang kecil, ngeluyur saya. Sengaja saya ajak anak-anak tadi, ada 6 orang dalam satu mobil. Saya pakai Fortuner, jadi udah tinggi, berat, antep, nggak ke bawah air. Nah bocah tadi coba banget, girang banget bu. Bapaknya malah lagi nangis, emaknya lagi nangis. Lu mah enak banget ya, coba banget, ntar aja habis mandi dingin lapar makan dah, makan pakai tai banjir begini, gitu kata emaknya. Lah masih mendingan kita maulid, ntar ada beseknya ya Pak, iya.
Tahu ada beseknya apa kagak? Ilok, panitianya lurah kagak ada besek-besek acan mah kebangetan. Iya, besok kalau nyalonin lagi tuh lurah jangan dipilih ya Pak iya. Nah sekarang mah mumpung udah kepilih ya ikutin ya Pak ya. Mana lurahnya Udah datang ke rumah dia sama bininya. Kiai jangan sampai kagak nelpon mulu dalam hati dia lurah cerewet banget. Aduh udah tenang aja. Saya mah cukup Pak, asal diundang udah ditulis di agenda uzur saya sakit. Kalau saya sakit kemarin malam Rebo di tempat kediaman almarhum Dr. Kiai Haji Zainuddin MZ, putranya udah nelponin aja. Abi, Masya Allah kagak ada orang Abi. Lah emang pada kemana? Lah, kapan maulid masa gak ada orang? Kapan emang Abi katanya gongnya, aduh lagi sakit. Saya pulang dikerokin udah pada biru. Kata uminya emang berangkat juga Abi, tahu dah kalau enakan berangkat, kalau nggak enak habisnya boro-boro buat orang, buat bawa diri sendiri aja kalau lagi nggak enak mah kagak enak Pak. Makanya ceramah jangan dibiasain kalau lagi lapar kagak enak. Acak jadinya ceramahnya. Nih kayak begini nih lagi lapar ini. Mohon maaf. Dah kapan-kapan nanti ketemu lagi ya Bu ya. Saya mohon doanya. Anak saya mungkin kemarin bersama dengan Ananda, Dani dan yang lain-lainnya ketika pada saat ikut acara aksi di Indosiar, saya bilang emang ini anak-anak kita semua, saya semua wajib doain. Beliau membawa atas nama Ujung Harapan, beliau putra saya, udahlah saya doain sama-sama gitu aja ya Pak iya. Saya serba kagak enak, serba gak enaknya apa? Bukan belain anak, habisnya sono guru saya, anak murid saya, guru saya. Di sini juga anak saya. Mungkin ibu-ibu ada yang pernah SMS 1, 2, 3, saya ucapin terima kasih. Terus andai kata misalnya banyak hilap, banyak salah, maklum ya namanya anak-anak Bu. Umurnya masih 22 tahun. Baru 22 tahun. Kalau bapaknya udah hampir 60 kurang 5. Beda banget, makanya anaknya mah masih ganteng. Kalau bapaknya ya Allah, bapaknya mah udah kayak kresek buah kebembem, hidungnya pesek, pipinya tembem. Makanya sekarang orang pada paket, udahlah sekalian anaknya mau bapaknya begitu. Jadi amplop juga ini amplop paket, biasanya murahan biasanya. Iyalah kalau amplop individu mah waduh ribet. Begitu Ananda Zaki mau dikuasai sama Indosiar, saya bilang kalau acara live silakan Indosiar, tapi kalau off live bapaknya yang megang agendanya. Kenapa? Bapaknya punya janji sama umat. Itu orang seluruh pelosok setanah air ngedoain. Khawatir nanti kalau diundang kagak bisa datang, saya ini zolim. Ya Pak iya. Orang kan pengen ngelihat dekat. Itu tuh bangku pada kosong emang apa? Pada foto tadi sama dia. Ya Pak iya. Iya, ibu-ibu demen banget. Di Bintara Bu ada orang yang masak sahur sampai angus-angus itu. Iya, Zaki keluar sampai angus nenek-nenek. Kemarin lebaran nyampe ke rumah, Masya Allah tong, orang kampung namanya juga. Masya Allah tong, ya Allah tong, ya Allah tong. Gue demen banget ngeliat lu, orang masih muda, coba ngeliat bapaknya, muak kali Pak ya. Dah segitu aja, terima kasih ya. Saya minta izin nih Bu ya, saya kesemper Bu ya. Tadi udah saya minta jalan sama beliau dikasih tahu, jadi lurus aja ke sini. Tolong panitia kalau emang kesian sama saya tunjukin jalan sampai BKT nanti ya. Saya mau ada acara lagi, semper sama Ustadz Amir. Saya bilang udah nggak usah pulang, ikut saya aja. Amplop double hari ini. Ki Haji Amiruddin Said tuh setiap saat ke rumah Bu. Ngepostnya di rumah. Anak saya Tile ngepostnya di rumah juga. Wah ya apa aja kadang-kadang Bin di rumah iya ngopi ngopi udah masuk sendiri ke dapur ngapain aja di rumah tidur kadang-kadang ringkup udah kayak tikus kagak ada emaknya sering banget main ke rumah jadi semuanya anak-anak saya. Ustadz Syubki ketika mengomentari Ananda Zaki kemarin dia ngomong Kiai saya jadi nggak enak kenapa dulu ketika saya masih anak-anak Kiai udah ceramah di Masjid Al-Makmur Tanah Abang. Sekarang saya disuruh ngoreksi anak kiai, nggak apa-apa kalau salah salahin, kalau emang bener ya benerin, nggak apa-apa. Soulmate, ketika anak saya sorbannya disuruh lepas, saya panggil ke belakang, anak gua bin ahli sunnah wal jamaah, ciri mubalik ahli sunnah wal jamaah pakai imamah, pakai sorban, siapa yang nyuruh lepas? Maaf ayah,
Iya, itu kan Zaki katanya bajunya pakai bordiran biar kelihatan. Nggak bisa, ciri khas, jangan ditinggal, surba. Marah soulmate, pas giliran final pakai lagi. Iya, soulmate saya maaf anak saya almarhum Ustadz Jeffrey ngepostnya pada di rumah semua Bu. Makanya doain saya juga biar umurnya panjang. Kapan orang Bogor ngundang lagi kan datang lagi ya Pak ya. Saya nggak usah pakai di amplopin dah, tenang aja. Soalnya nggak pakai amplop juga jadi sama saya mah kan begitu. Dah segini aja guyon dari saya, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Ini panitia dari Pekalongan udah SMS aja. Padahal acaranya besok masih lama, masih bulan Januari akhir, udah gini hari udah teleponin mulu. Ya biasalah, doain saya bulan Maulid biar sehat. Ya Allah, saya niat Pak, niat saya emang bener niat. Begitu keluar rumah yang saya niatin adalah Bismillah lillahi ta'ala. Udah titik, karena pesan guru saya begitu. Profesor Dr. Kiai Haji Syukron Makmun, beliau tulen guru saya. Bahkan buat agenda di Darul Rahman Maulid, kemarin saya bersama dengan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, bersama dengan Bang Haji Roma Irama. Ini tahun ini diminta lagi. Nggak taunya tadi malam geser waktu bulan Maret karena kebanjiran, Darul Rahmannya kebanjiran. Dah segini aja dah. Protokol udah berdiri. Kata protokol, katanya udah, sila ngomong aja ya. Jangan jengkel Ustaz, tenang aja. Protokol kan ada amplopnya ya Pak ya. Lah itulah resikonya jadi protokol, walaupun di amplopin diri lama nggak ngapa-ngapa. Ya, saya pamit, minta diri nggak pakai makan lagi, makannya nanti aja di rumah. Kalau memang ada, cepetan sebelum saya turun bungkusin aja, taruh di mobil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan baru saja ceramah agama yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram wal Mukarram Bapak Kiai Abdurrahman Madinah yang sungguh luar biasa suaranya ya. Kita doakan beliau mata'an Allah biduli hayatihi, semoga diberikan kesehatan dan panjang umur juga para dai-dai lainnya. Bapak hadirin sekalian yang berbahagia, untuk acara selanjutnya nanti yaitu ceramah agama dan sekaligus ditutup dengan doa. Namun sebelum acara tersebut, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah dan juga ad-dhaif ilallah al-fakir, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Untuk acara selanjutnya yaitu ceramah agama yang ditutup dengan doa yang insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Yayasan At-Taqwa Pusat, yaitu Al-Mukarram wal Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Amin Nur LCMA, wa ila fadilatihi ilahi falyatabaddal maskuro. Dari saya cukup sekian, hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasrahu wa walah, wala haula wala quwata illa billah. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatid, para hujjaj, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, wabil khusus Ketua Yayasan At-Taqwa Cabang Bogor beserta segenap jajaran pengurus, para asatir yang demikian banyak yang saya mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu karena waktu juga ya. Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, sudah cukup
banyak kita mendapatkan siraman-siraman rohani dari awal sampai yang terakhir, yang suaranya juga sangat menggeledek dia, sehingga suara saya hilang nih, suara saya ini ya. Saya berharap mudah-mudahan beliau tadi sampai jam 12, saya tinggal nutup dengan doa langsung sholat gitu. Tapi ternyata masih disisihkan waktu sekitar 20 menit. Dari itu bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, saya hanya menambahkan, mengajak marilah sama-sama kembali kita mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus semata-mata oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lain untuk membawa umatnya agar bisa bahagia dunia dan akhirat. Bahkan Nabi kita ini tadi sudah digambarkan demikian besar, demikian hebatnya. Kalau saya mah tahu Pak, bahwa apapun perbandingan itu masih kurang cocok. Kata Nabi kita ini sampai menjadi satu jaminan diciptakannya alam ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dinyatakan laulaka lama khalaqtul aflaq. Kalau enggak engkau Muhammad, kata Allah, nih saya tidak aku ciptakan alam raya ini. Matahari, bulan, bintang, langit, bumi, termasuk kita juga enggak ada. Kalau enggak ada Nabi Muhammad, enggak ada kita semuanya ini. Bintang-bintang enggak ada, bulan enggak ada, langit enggak ada, bumi enggak, semua enggak ada. Jadi memang susah untuk kita banding-banding kebesaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak bisa. Bahkan sejarah sejak dulu sudah kita lihat, Nabi Adam alaihissalam waktu kawin saja suruh bayar mas kawinnya. Apa mas kawinnya? Ucap 2 kalimat syahadat. Nabinya belum ada. Artinya apa? Artinya Nabi Muhammad dengan Nabi Adam kedudukan jauh di atas Nabi Muhammad. Bahkan di dalam peringatan Maulid itu bisa kita lihat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntu nuron, aku dulunya berupa cahaya. Qabla ayyukhla Adam bi alfai am, sebelum Nabi Adam diciptakan 2 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan, aku sudah ada nurnya. Ya. Boleh jadi Nabi Adam waktu kawin suruh ucap 2 kalimat syahadat, artinya duluan Nabi Muhammad daripada Nabi Adam. Apalagi kita baca sejarahnya, Nabi Muhammad dulu neneknya, bapaknya, ibunya belum ada, sudah disanjung bakal dijadikan satu kebanggaan. Orang Yahudi zaman dahulu, zaman Nabi Musa dan Nabi Isa, berbangga-bangga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan orangnya belum ada, neneknya juga belum ada, kok sudah dijadikan kebanggaan. Itu ada dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Wa kanu min qabli yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Quran itu baca. Dulunya orang-orang Yahudi, orang Nasrani, ahlul kitab, yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala menghadapi orang-orang kafir dengan kebesaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Padahal orangnya belum ada. Ya. Mereka berkata, Allahumma surna ala nabiyikal mab'uts. Ya Allah, tolonglah kami dalam menghadapi musuh-musuh kami di atas kebesaran Nabi engkau yang engkau akan utus, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal nabinya belum ada. Bahkan sampai dikenal ada ibu-ibu yang ngandung umpamanya, tanya tuh anaknya laki atau perempuan. Coba kalau sekarang barangkali bisa dijawab, kenapa pakai apa namanya, dilihat di dalam perut pakai alat kelihatan laki perempuan. Tapi kalau cakep apa jelek tahu nggak? Pintar apa bodoh tahu. Tapi Nabi Muhammad belum ada orangnya, belum dia hamili, neneknya belum ada, sudah dikenal betul. Sampai aku mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya. Mereka orang-orang Yahudi dulu itu kenal betul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama ya'rifuna abna'ahum, bagaikan mereka kenal dengan anak-anak mereka. Kalau anak Pak, nggak ada yang nggak kenal, pasti kenal betul. Artinya mereka kenalnya dengan Nabi Muhammad itu kenal betul. Itu sebabnya bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, dulu saya masih kecil waktu belajar kisah maulid, belajar apa namanya, Khulasah Nurul Yakin, Nabi berangkat kemana? Ke Palestina, Syam, ya, dibawa oleh Abu Thalib pamannya. Tahu ada seorang rohib tahu ini anak akan jadi nabi. Tahu dari mana itu? Ya ternyata memang Allah sudah promosikan demikian jelas dalam apa Taurat dan Injil, bagikan mereka kenal dengan anak-anak. Nah ini bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, apa maksudnya Allah ini? Apa begitu? Artinya dipromosikan supaya kita betul-betul percaya dan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Udah begitu pun masih sekarang banyak orang yang gak percaya. Bahkan sekarang pun masih banyak orang yang pada menentang. Padahal Nabi sudah turun dengan berbagai macam mukjizat yang luar biasa, terutama mukjizat Al-Quranul Karim yang abadi. Masih juga pada gak percaya. Maka dari itu bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah kita ini termasuk umat Nabi Muhammad yang betul-betul istiqomah. Kenal langsung kita istiqomah. Pada hari ini kita memperingati Maulid, artinya kita betul-betul memang konsisten kita sebagai umatnya yang selalu menyintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita selalu lupa, maka kita adakan peringatan-peringatan. Yang hakikatnya peringatan ini bukan mengingati Nabi aja, tapi memperingati kepada kita sendiri agar kita betul-betul kembali, jangan sampai lupa dengan tuntunan-tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari itu bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, salah satu sunnah yang harus kita kembangkan sebagai uswatun hasanah yang harus kita contoh adalah masalah ilmu pengetahuan ini yang enggak pernah saya bosan-bosan ini ya. Karena kita sebagai umat Nabi Muhammad sudah 14 abad yang lalu diperingati oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita memperkuat a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin, siapkan semua kekuatan ya. Kekuatan ini bagaimana ini? Kekuatan yang ditaksis turhibu nabihi adu wallahi wa adu wakum, kekuatan yang mampu menggetarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kamu. Tentunya ini sangat kondisional. Nabi sudah mencontohkan dulu. Di saat Nabi Muhammad dulu musuhnya siapa? Musuhnya orang-orang kafir jahiliyah waktu itu.
Kekuatannya apa? Kekuatannya pedang, kekuatannya onta, kekuatannya kuda. Dah. Sekedar itu Nabi persiapkan untuk melawan musuh-musuhnya. Tapi kalau sekarang cukup begitu kita. Ya. Amerika sudah punya bom atom, punya ekonomi kuat, punya armada ketujuh, ya, sudah luar biasa, sudah bisa naik ke bulan. Musuh kita semacam itu nggak bisa kita lawan dengan pedang, kita lawan dengan onta, kita lawan dengan kuda, dengan alasan kita harus mengikuti sunnah Rasulullah begitu. Sekarang kan banyak begitu alasannya, ya, ikuti. Lah nggak bisa Pak. Nah, ayat ini mengkaitkan turhibuna bihi aduwallahu aduwakum, yang mampu menggetarkan musuh-musuh kamu dan musuh-musuh Allah. Zaman Nabi segitu oke. Tapi zaman sekarang kita harus, semua kekuatan harus kita siapkan. Nah di sini bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya maksud, mari kita berjuang ini untuk memperkuat barisan kita dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Semua ilmu pengetahuan harus kita siapkan. Nah di sini barangkali saya bergembira nih, Bogor ini satu kampung yang alhamdulillah dengan berkat bimbingan daripada guru-guru kita, almarhum Al-Wali Baqi Ajindar, terus mana-mana kita alhamdulillah berkembang terus. Karena memang Pak Kiai dulu menghendaki kader. Ya. Saya kemarin waktu di Atako, alhamdulillah luar biasa masyarakat. Tambah lama tambah penuh dan tambah berkah. Ya. Tapi begitu saya datang ke suatu tempat di Klender, dulunya seorang ulama besar, ternyata masjid itu separuh aja enggak penuh, dan itu duduknya begini, ngemplok-ngemplok, dikit orang. Ya Allah, sedih saya. Inilah satu peringatan. Di sini saya merasa betul-betul harus kita berbangga. Punya Pak Kiai Nur Ali betul-betul jauh ke depan, ya, mengkaderkan. Sekarang kader-kader di mana-mana bangkit sekarang, alhamdulillah. Maka saya pun sekarang sedang betul-betul berusaha untuk memantapkan, meningkatkan apa yang sudah dilaksanakan oleh beliau untuk menjadi satu kekuatan. Mari kita raih ilmu pengetahuan. Semua potensi kita butuhkan. Butuh seorang qori kayak siapa namanya, Amiruddin, kayak Muhammad. Butuh seorang mubaligh seperti Kiai Abdurrahman tadi, kan enak didengarnya. Tapi juga kita butuh seorang dokter, kita butuh seorang insinyur,